Sebanyak 1.500 penumpang kereta api di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju Batu Raja dan Palembang. Hujan deras menyebabkan rel amblas di kilometer 206 hingga mengganggu perjalanan kereta. Penumpang kecewa karena perjalanan mereka harus dibatalkan. Sampai dengan saat ini ya, para petugas kita di lapangan itu alhamdulillah semaksimal mungkin akan berupaya untuk mengatasi daripada amblasan ini. Dan ini juga kita perkirakan pada saat ini kita sedang melakukan uji coba daripada pengoperasian KA kembali seperti itu. PT KAI memberikan kesempatan bagi calon penumpang untuk pengembalian biaya tiket atau refund hingga 3 hari setelah pembatalan keberangkatan kereta. Dari Bandar Lampung, Andrea Safandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 hari pasca Lebaran, kepadatan penumpang arus balik masih terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mayoritas pengguna kereta api yang turun di stasiun Pasar Senen berasal dari wilayah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Volume penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen per hari ini mencapai 16.500 penumpang. Apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Angka ini diprediksi akan terus naik hingga tanggal puncak arus balik pada 30 April dan 1 Mei 2023. Ini wawancara. Sementara itu, pada arus balik gelombang pertama Lebaran terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Data dari Posko Pelabuhan Bakauheni menyiapkan 39 unit kapal yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa setiap 1 jam sekali. Total penumpang yang menyeberang di puncak arus balik gelombang pertama tercatat sekitar 96.000 orang. Pemirsa, di malam H+6 Lebaran, arus lalu lintas balik mudik di Jalan Arteri Cikopo Raya, Purwakarta terpantau kondusif. Tidak ada kepadatan lalu lintas baik ke arah Pantura dan Purwakarta. Kendati demikian, kendaraan roda 4 dan 2 mendominasi jalan ke arah Purwakarta. Sejumlah bus luar kota juga masih bersiaga mengantar para penumpang menuju Jawa Tengah. Malam hari ini rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan. Para pemudik yang akan sedang melakukan perjalanan arus balik mudik dihimbau berhati-hati dan memanfaatkan sejumlah tempat istirahat yang telah disiapkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Esra Ambarita dari Jalan Raya Cikopo, Purwakarta dan Dilami Aulia di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita akan ke Esra terlebih dahulu. Esra, selamat malam. Apakah terjadi penumpukan kendaraan di sana? Ya, selamat malam baik dan juga pemirsa. Informasi terkini yang dapat kami perbaharui dari tempat saya mengabarkan di Jalan Raya Cikopo, Purwakarta. Untuk pantauan arus lalu lintas ini terbilang ramai lancar, tidak ada ketersedatan ataupun kepadatan baik yang mengarah Purwakarta ataupun yang mengarah ke Jakarta. Meski demikian, yang mendominasi untuk arus kendaraan ataupun dalam perjalanan arus balik maupun arus mudik kali ini adalah kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 2 dan roda yang mengarah ke Jakarta. Selain itu, kami pantau juga untuk bis masih bersiaga mengantarkan para penumpang, salah satunya adalah ke arah Provinsi Jawa Tengah ataupun yang mengarah ke Cirebon. Kami juga memantau ada posko pelayanan, pos polisi yang bersiaga untuk memberikan informasi seputar mudik ataupun arus balik pada tahun 2023 ini. Untuk diketahui pemirsa bahwa hari ini tidak diberlakukan sistem ataupun taktik rekayasa lalu lintas dikarenakan sudah dilakukan pembersihan jalan dari pihak kepolisian. Nantinya ataupun jika sesuai dengan skema pemerintah maksud kami, dari rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan
pada esok hari 29 April hingga 1 Mei mendatang sesuai dengan prediksi pemerintah puncak arus balik kedua, yakni ini akan didominasi dari sejumlah para pemudik yang akan kembali ke Jakarta, yang mana nantinya akan diterapkan 3 skema, yakni adalah sistem satu arah ataupun one way, kemudian kontraflow dan sistem ganjil genap. Untuk one way ini rencananya akan diterapkan dari gerbang tol Kalikangkung hingga bertemu nanti di kilometer 72, kemudian nanti kontraflow juga akan dimulai dari kilometer 72 hingga berakhir di kilometer 47, serta untuk sistem ganjil genap akan dimulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga berujung pada kilometer 47. Kendati demikian, ini masih bersifat situasional untuk sistem ganjil genap, hanya saja dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada para pemudik untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan tanggal sehingga ini memberikan kenyamanan juga untuk para pemudik. Dan informasi terbaru juga dari pihak Jasa Marga mencatat atau kami menukil informasi sudah ada ribuan kendaraan yang kembali ke Jakarta atau meningkat 34%. Ini artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari pihak Jasa Marga terus mengimbau kepada masyarakat memastikan tarif e-tol dalam mencukupi sehingga tidak menimbulkan stagnasi kendaraan di sejumlah ruas tol. Bahkan dari pihak Jasa Marga juga memberikan tarif potongan tol yakni sebanyak 20% dari masyarakat ataupun bagi masyarakat yang melintasi dari gerbang tol Kalikangkung hingga di ruas Cikatama. Untuk itu dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan dan memastikan stamina dalam keadaan pulih, memastikan juga kendaraan dalam keadaan prima sehingga nanti selamat dalam perjalanan dan bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Selain informasi perbaharuan yang dapat kami laporkan dari tempat saya mengabarkan, sudah ada Dilami yang juga akan mengabarkan informasi arus lalu lintas. Silakan Dilami dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Esra. Selamat malam Mega dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Jika tadi siang ini dipadati oleh kendaraan pribadi, jika kita melihat malam ini memang lebih dipadati oleh kendaraan berat seperti bus dan juga truk. Selain itu, memang untuk rekayasa arus lalu lintas one way ini sudah tidak diberlakukan di kilometer gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 Cikampek. Adapun memang saat ini PT Jasa Marga sudah membuka 8 gardu utama dan juga 4 gardu cadangan dari arah Semarang ke Kalikangkung, Semarang ke Jakarta. Sementara dari arah sebaliknya Jakarta ke Semarang ini sudah ada 3 gardu utama dan juga 7 gardu tambahan untuk mempermudah pengemudi dalam melakukan tapping itu. Dan saat ini pun ada 2.500 kendaraan per jamnya yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Ini memang meningkat dibandingkan pada siang hari yang hanya terdapat 2.000 kendaraan per jamnya yang melintas. Sementara itu PT Jasa Marga pun mencatat ini sudah ada 203 kendaraan yang keluar dari arah gerbang tol Kalikangkung dan ini diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat mengingat besok merupakan periode arus balik gelombang kedua Lebaran 2023 ini yang mana akan terjadi pada 29 April hingga 1 Mei 2023. Nanti pun sejumlah arus rekayasa lalu lintas akan dilakukan seperti ganjil genap dan juga one way. Dan saat ini diskon 20% masih terus diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 Cikampek, yang mana diskon ini diharapkan dapat mengurai adanya kepadatan dari periode puncak arus balik Lebaran 2023. Dan 253 pos PAM dan juga pos pengamanan ini masih diberlakukan oleh pihak Korlantas dalam mensukseskan arus Lebaran 2023 ini. Serta Anda bagi para pemudik yang melakukan perjalanan mudik ini hendaknya untuk selalu mematuhi protokol lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Kembali kepada Anda, Mega. Baik, terima kasih Dilami Aulia dan juga Esra Ambarita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Teddy Minahasa menilai tuntutan hukuman mati terhadap dirinya rapuh karena tidak ditemukan alat bukti. Selengkapnya di Anjus Malam.